Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Auliza dengan NIM 1704 1040 10 10 3 dengan judul Kondominium dan Pusat Perbelanjaan pada perancangan arsitektur 5 dengan koordinator Bapak Insinyur Bustari MT dan kepada dosen pembimbing saya Bapak Basdar Jamaluddin STMT. Seperti preview bulan lalu, tema rancangan yang saya gunakan adalah Green Arsitektur, di mana kalau Green Arsitektur, menurut Brenda Fall dari bukunya Design for Sustainable Future, di mana beliau menyebutkan bahwa Green Arsitektur adalah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dihasilkan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Dan di dalam bukunya beliau menyebutkan bahwa green arsitektur itu tidak jauh dengan sustainable arsitektur. Dikonsepkan menjadi 3. Yang pertama, ecological, sustainable, dan performance. Yang ini merupakan salah satu prinsip green arsitektur, respect for user, di mana dalam merancang bangunan harus memperhatikan semua pengguna bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya. Dan seperti kita lihat, pohon-pohon ini sangat berguna bagi para user pada bangunan tersebut. Jadi ini adalah lokasi site saya berada di Lampineng, dan ini adalah jalan Tengku Nyak Makam, jalan utamanya, jalan arteri primer, dan ini bersebelahan dengan Hermes. Dan ini adalah lokasi site saya. Lokasi set saya berada di Jalan Tengku Panglima Nyak Makam, Lambuk, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Lalu, luas lahannya itu adalah 13.300 meter kuadrat dengan KDB 70%, lalu KLB 3,5 untuk bangunan hunian. Lalu, di sini ada lokasi site saya. Dan sebelah utara berada di kanan. Dengan panjang 110 dikali 146 meter. Pada bagian ini, kita dapat melihat bahwa terdapat green roof. Pada seluruh area mall dan kondominium, serta skylight di tengah mall. Serta pada bagian ini, terdapat kolam renang namun tertutupi oleh atap pada kondominium. Berikut ini adalah layout plan, di mana kita bisa melihat bahwa ini adalah Jalan Tengku Panglima Nyak Makam, di mana jalan arteri ini adalah jalan utamanya. Dan para pengunjung mall atau para penghuni kondominium dapat melewati plaza ini. Nah, dari sini bisa mengikuti tanda panah ini untuk menuju ke mall atau ke kondominium. Nah, apabila pengunjung ingin masuk ke dalam mall, maka mereka bisa memarkirkan mobil di daerah basement atau di area outdoor. Nah, dan apabila motor juga mereka dapat memarkirkan mobil pada denah lantai 1 ini, bagian belakang, atau bagian parkir motor di outdoor. Open space-nya yaitu plaza ini. Nah, di sini. Lalu area drop off seperti area drop off-nya yaitu di sini pada bagian depan mall, lalu pada bagian belakang mall. Di sini terdapat 2 entrance lobby. Yang pertama lobby utama dan yang kedua side lobby di sini. Lalu selanjutnya pada bagian belakangnya terdapat lapangan basket dan lapangan tenis. Nah, ini lapangan basketnya, dan ini tidak hanya diperuntukkan kepada pengguna kondominium, tetapi juga dapat digunakan oleh publik. Nah, ini open space-nya dibuat lapangan tenis, lapangan basket, serta plaza-plaza. Nah, pada denah basement ini, arah utara berada di sebelah kanan. Pada basement ini terdapat 3 core,
Yang pertama itu adalah core penghubung ke mall. Yang kedua ada core penghubung ke mall juga, serta sampai kondominium. Dan ini juga core penghubung sampai ke kondominium. Lalu di sini terdapat ruang mekanik. Nah, dan di setiap core memiliki masing-masing lift, juga mendapat kamar mandi, serta ini adalah ruang AHU. Dan pada bagian ini adalah bagian pada untuk para mobil dapat masuk ke dalam basement dengan kemiringan slope 1:8. Dan ini juga area untuk keluar dari basement dengan slope-nya kemiringan yaitu 1:8. Dan ini juga sama, area masuk dari basement dari pintu belakang yaitu dengan slope 1:8. Dan ini juga area untuk keluar dari basement dengan slope 1:8. Nah, sesuai dengan data arsitek, ukuran parkiran mobil itu adalah 2,5 dikali 5 meter. Dan di sini sirkulasinya adalah 4 meter. Nah, sirkulasinya masing-masing ini adalah 4 meter agar memudahkan mobil-mobil memarkirkan serta mengeluarkan mobilnya. Karena di sini tidak hanya pengunjung mal saja, tetapi juga penghuni kondominium tersebut. Pada bagian denah lantai 1 ini, area masuknya itu dari sini, tangga ini. Lalu ke entrance ada lobby, terus entrance hall-nya yaitu atrium. Lalu terdapat eskalator turun, dan ini adalah eskalator naik. Di sini terdapat big tenant penyewa besar yaitu department store. Dan department store ini sendiri nanti akan berada di lantai 2 juga. Di sini ada retail A. Ukuran retail A sendiri adalah 8 dikali 4 meter. Dan seperti tadi, ini ukuran core-nya adalah 8 dikali 16. Serta ini adalah retail B yang berukuran 4 kali 4 meter. Di sini ada ATM center dengan berbagai jenis banknya. Lalu di sini ada side lobby. Side lobby ini juga ada di bagian belakang. Karena para pengunjung tidak harus masuk dari daerah sini, dari daerah depan, tetapi pengunjung juga bisa masuk dari belakang. Di lantai 1 ini adalah parkiran motor saja di bagian sininya. Lalu dan seperti biasa juga memiliki core penghubung ke kondominium. Nah, ada 2, yang 1 dan yang kedua. Kalau yang ini menghubungkan hingga lantai teratas. Dan ini pada lantai 1 juga terdapat loading dock dan gudang, di mana barang-barang yang baru sampai dari luar disimpan di sini dulu. Dan pada setiap core memiliki fasilitas 4 lift passenger serta 2 lift barang. Dan di sini juga terdapat kamar mandi perempuan dan laki-laki. Berikutnya adalah denah lantai 2. Di denah lantai 2 ini seperti biasa terdapat department store, lalu terdapat supermarket, ada rest area, lalu core, dan core ini memiliki 2 yang dapat menghubungkan hingga ke hunian atau kondominium. Ini adalah core yang menghubungkan hingga ke office nanti. Lalu di sini terdapat retail A dengan ukuran 8 dikali 4, serta ini adalah core berukuran 8 dikali 16, sedangkan core yang ini berukuran 8 dikali 8. Terdapat di sini terdapat eskalator yang naik dan yang turun, karena mallnya itu ukurannya besar, jadi membutuhkan utilitasnya yang lebih juga. Di sini terdapat eskalator serta ini void, ruang voidnya. Ini ada bookstore, dan di sini ada retail B yang tadi sudah saya sebutkan berukuran 4 kali 4.
Dan ukuran lalu selanjutnya pada denah lantai 3 ini terdapat retail A lagi yang sangat banyak pada daerah yang lingkaran ini, dan ini menggunakan struktur shear wall. Oleh karena itu tidak terlalu banyak, dan pada denah lantai 3 ini memakai shear wall. Oleh karena itu tidak terlalu banyak menggunakan kolom, sama seperti lantai-lantai memiliki bentuk lingkaran lainnya. Terus ini terdapat void, ini ada ruang turun, ini ada yang naik. Terus di sini terdapat core dengan ukuran 8 dikali 16. Seperti tadi, ukuran retail A adalah 8 dikali 4. Ini adalah retail B berukuran 4 dikali 4. Lalu selanjutnya ada play kids area, ada restoran, ada arcade area, lalu ada rest area. Rest area ini sama dengan seperti smoking area karena dia tuh berada di outdoor. Di denah lantai 4 ini adalah penghujung dari mall. Lantai teratas mall ceritanya. Dan di lantai 4 ini terdapat food court. Nah, ini di sini terdapat retail kecil, stand-stand makanan. Di sini juga terdapat retail A dan retail B, di sebelah sini retail B-nya. Nah, ini core-nya juga masih ada, ini core-nya juga, dan ini juga core-nya. Lalu pada ruang ini terdapat musola, ada ruang wudhu, ada entrance cinema, terus ada mini cinema seperti XX1. Terus ada ruang AHU dan panel, terus ada eskalator juga yang naik dan yang turun. Ada fitness center. Fitness center ini tidak dikhususkan untuk para pengunjung saja. Pihak kondominium atau pengunjung dari kondominium juga bisa. Dan di sini adalah void. Nah, di sini voidnya. Dengan luasan 6.400 untuk seluruhnya, yaitu 6.400 dikali 9.300. Lantai 5 ini lebih kepada area administratif atau perkantoran. Perkantoran antara pengelola dan karyawan. Dan di sini juga terdapat office staff karyawan. Di sini ada, nah ini ruangnya, office staff karyawan. Dan ini area pengelola dan kesekretariatan. Mereka juga terdapat restoran, maupun yang indoor ataupun yang outdoor. Di sini terdapat hall. Hall ini yang dapat menghubungkan sebagai lobby untuk ke kondominium. Di sini juga terdapat rest area. Ini adalah core terakhir yang menghubungkan ke office, karena core yang ini tidak akan terhubung ke kondominium lagi. Dan ini adalah skylight. Daerah sekeliling skylight adalah green roof yang dimanfaatkan sebagai open space. Pada bagian atasnya ini. Nah, selanjutnya untuk denah lantai 6 ini lebih dikhususkan kepada fasilitas kondominium untuk para penghuni kondominium tersebut. Di sini terdapat rest area atau smoking area, ini yang outdoor. Terus ada kolam renang dewasa dan kolam renang anak. Di kolam renang dewasa ini ukuran kolam renangnya itu kedalaman sekitar 2 meter. Sedangkan yang kolam renang anak 1 meter. Lalu di sini ada kids area indoor, dan ini ada area laundry serta klinik. Dan ini ada area fitness center atau gym.